paksa untuk merusak mahakarya Tuhan, alam raya ini, demi apa? Demi kita harus naikkan ekonomi kita walaupun PHK terjadi besar-besaran di mana-mana. Gitu. Jadi buah si malakama. Kalau misalkan kita tidak mengeruk sumber daya alam, ya ekonomi kita hancur. Tapi kalau kita mempertahankan ekonomi kita, ya alam yang hancur. Gitu. Itu awal gambaran dasarnya dulu gitu, seperti itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa ekonomi kita hancur? Tata kelola yang tidak benar, korupsi merajalela. Nah, masalahnya tuh di situ. Jadi karena korupsi merajalela, ada suap, ada orang yang tidak berkompeten yang mengurus negara. Nah, masalah-masalah itu semua akhirnya menyebabkan ekonomi Indonesia hancur. Kalau mau dipertahankan 5%, ya terpaksa harus mengeruk sumber daya alam. Jadi sumber daya alam yang dikeruk itu adalah kompensasi dari kegagalan kita memberantas korupsi. Coba misalkan gini, ada pejabat. Pejabat itu nggak ngerti apa-apa tentang apa yang dijabatnya. Nggak ngerti apa-apa soal amanah. Tapi gara-gara dia ada orang dalam, dia jadi pejabat. Bahkan jadi menteri. Ada wakil presiden. Ada, nggak tahu wakil presiden di mana gitu. Cuman dia bahkan untuk berkomunikasi dengan orang saja itu sulit sekali. Untuk menyampaikan gagasan sulit, tapi dijadikan wakil presiden. Nah, biar apa? Ya biar kekuasaan dari orang-orang yang diinginkan itu langgeng. Nah, akibatnya apa? Karena dia ngurusin jabatan nggak paham, ngurusin tugas juga nggak ngerti, jadi menteri nggak paham, jadi ini juga nggak ngerti. Akhirnya apa? Ya akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Coba, kayak yang tadi kan nggak bisa terselesaikan masalahnya. Bisa nggak mereka mengatasi korupsi? Oh, mereka nggak tahu. Jadi yang mereka lakukan apa? Rapat di hotel mewah, bikin seminar dan FGD. Setelah itu ya udah selesai. Ada lanjutannya? Ada studi banding. Ya, studi tour. Ya, tapi sebenarnya studi tour ya. Studi banding ke luar negeri, kemudian bawa pulang itu laporan-laporan, ya udah selesai di situ. Nah, ini kan orang-orang cacat moral, orang-orang yang tidak paham terhadap pekerjaan dan amanah, tapi dikasih gara-gara apa? Gara-gara korupsi, gara-gara suap, gara-gara orang dalam. Kan begitu. Coba kalau misalkan masalah itunya diselesaikan, ya Indonesia nggak akan harus mengeruk sumber daya alam secara berlebihan seperti itu. Nggak usah. Kita kembangkan kembali manufaktur kita, kembangkan kembali industrialisasi kita, kembangkan kembali mekanisasi kita, bisa. Bisa nggak? Ya bisa. Tapi sekarang tidak bisa. Karena menterinya nggak ngerti. Ini gimana caranya ya? Saya aja nggak ngerti. Akhirnya nanya sama komunitas-komunitas, nanya sama orang-orang rakyat jelata. Ini ada satu fakta yang betapa menjengkelkannya, tapi itu yang terjadi di Indonesia. Dan ini bukti bahwa yang menghancurkan Indonesia itu adalah korupsi. Jadi gini, kemarin media massa mewartakan sebuah data dari BPS yang menyebut alhamdulillah pengangguran di Indonesia turun menjadi 4,6%. Dari sebelumnya 7%. 7 ke 4%. Luar biasa kan? Luar biasa. Itu diklaim sama pemerintah sebagai prestasinya. Padahal apa yang terjadi? Orang-orang di bawah, pengangguran berpindah jadi pekerjaan bukan gara-gara pemerintah membuka lapangan pekerjaan. Enggak, kebalik. Pemerintah membuat perusahaan-perusahaan bangkrut. Tapi kalau misalkan sekarang pengangguran turun, itu gara-gara apa? Gara-gara rakyat banyak yang nge-Grab, nge-Gojek. Itu ada nggak peran serta pemerintah di situ? Nggak ada. Dan gara-gara rakyat itu sekarang jadi konten kreator. 17 juta orang di Indonesia jadi konten kreator. Nah, itu pemerintah kerja nggak? Enggak. Konten kreator di Indonesia ada sejak tahun 2010. Ada sejak tahun 2015. Direktoratnya baru dibikin bulan ini. Bulan Juni 2025.
baru dibikin segitu. Nah, jadi kalau misalkan konten kreatornya sudah ada zaman dulu, kita baru bikin sekarang, kemudian pemerintah mengklaim bahwa pengangguran di Indonesia turun. Apa yang turun diantaranya adalah jadi konten kreator, jadi driver ojol. Mereka nggak berkontribusi apapun. Yang jadi konten kreator ya misalkan saya dan teman-teman ya habis-habisan. Itu kan untuk mengembangkan ekonomi. Coba kalau misalkan saya tetap jadi guru honor, penghasilan saya tebak berapa? Ya lebih gedean tukang parkir. Lebih 500.000. Apa? 500.000 sebulan? Iya. Wah, itu udah sangat beruntung. Oh gitu. Iya. Di teman saya tuh orang Garut, dia sampai bakar sekolahnya gara-gara dia dia nggak digaji selama 2 tahun mengajar. Ya. Terus dia bakar sekolah, siapa yang salah? Nah, itu fakta tentang guru di Indonesia. Nah, jadi sekarang dengan situasi pemerintah gagal untuk memberikan kontribusi, tapi bagian orang-orangnya dapat sendiri, diklaim, terus dimintain pajak pula. Waduh, gimana ini? Oke. Nah, Pak Guru tadi kan sempat nyinggung soal Wapres. Sekarang kan lagi rame ya, katanya mau dibentuk pansus di Dewan untuk impeachment dan lain sebagainya gitu. Mustahil itu terjadi? Bukan mustahil itu terjadi. Saya tidak berharap itu terjadi. Kenapa? Ya, betapapun saya mengkritik keras Pak Gibran sebagai wakil presiden, bukan sebagai manusia. Saya tuh menganggap bahwa Pak Gibran itu adalah orang yang menjadi tumbal bagi kekuasaan. Korban. Beliau berkali-kali dulu itu ngomong saya tuh tidak berminat urusan politik. Iya. Saya tuh gak mau. Pengen jadi pengusaha jualan aja gitu ya. Orang dia ngomong aja, komunikasi publiknya buruk sekali kan. Itu pada bagian itu saja, itu sudah harus kita garis bawahi. Tapi pada akhirnya apa? Pikirannya gini, Pak Prabowo pengen berkuasa, tapi suaranya kurang terus. Satu-satunya cara adalah mengambil suara Pak Jokowi yang jumlahnya besar itu, dimasukkan ke dalam suaranya. Lewat siapa? Anaknya. Pak Gibran. Pak Jokowi, waduh, saya sudah tidak lagi berkuasa, tapi saya harus mengamankan beberapa hasil kekuasaan saya di masa lampau agar tidak diutak-atik. Bagaimana caranya? Menitipkan Gibran pada penguasa berikutnya. Jadi Pak Gibran itu ada di tengah-tengah menjadi tumbal politik untuk rekonsiliasi. Pak Prabowo agar bisa berkuasa, Pak Jokowi agar bisa hidup aman damai tanpa digugat, tanpa diganggu-gugat hasil karya di masa lampaunya. Ya makanya Pak Gibran ditempatkan di situ. Sekarang bayangkan, ada orang yang tidak mau berpolitik, tapi papa saya memaksa saya begini, paman saya memaksa saya begini. Akhirnya apa? Dibully, dirujak habis-habisan oleh netizen. Dia ngomong kayak gimana pun selalu dianggap salah. Dia di-impeach. Dia jenderal-jenderal datang ke dia untuk meminta untuk dia berhenti dan sebagainya. Padahal saya juga nggak mau ada di sini. Nah, saya melihat dengan kacamata yang seperti itu. Saya melihatnya begitu. Jadi Pak Gibran adalah orang yang cerdas di bidang yang lain selain politik. Setuju. Di bidang yang selain politik. Nah, tapi dia menyemplung dunia politik karena ada lobby-lobby politik yang tidak kita ketahui di belakangnya. Jadi kalau beliau dihujat, saya salah satu orang yang mengkritik beliau. Tetapi kalau sampai diimpeach, dihujat dan sebagainya, itu saya agak keberatan, merasa bersimpati padanya. Merasa bersimpati ya. Termasuk misalkan tudingan fufu fafa. Iya kan, tudingan fufu fafa kalaupun benar gitu ya, itu adalah aktivitas dia karena bapaknya dihujat terus. Betul. Sama pendukungnya Pak Prabowo. Kalau benar itu Gibran. Dan di waktu itu. Dan pada waktu itu. Ya sekarang yang dulu suka menghujat Jokowi dan yang menghujat Pak Prabowo, dua-duanya sekarang menghujat Gibran dan menuntut mereka supaya Fufu Fafa diusut. Termasuk FPI tiba-tiba datang untuk menuntut Fufu Fafa.
Apa kepentingan FPI di situ? Kan kepentingan FPI adalah iya pada waktu itu gitu ya. Misalkan oposisi terhadap Pak Jokowi. Lah kalau misalkan Gibran sebagai Fufufa itu pro terhadap Jokowi lalu menghujat Pak Prabowo, ya wajar kan? Kok malah dituntut gitu. Ya, jadi pihak oposisi dan pihak koalisi menggantungkan semuanya kepada Pak Gibran. Dari statement Guru Gembul tuh bener katanya Rocky Gerung, bahwa Jokowi itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, saya setuju dalam hal itu. Kasian banget dalam hal ini. Tapi kalau kritik Pak Guru tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang, harusnya kan dia udah purna tugas nih, habis jadi presiden selama 10 tahun. Terus justru sekarang dia masuk lagi, terjun lagi ke PSI misalnya. Kayaknya mungkin dia merasa, oh saya tuh masih dapat amanah yang besar. Atau gimana tuh? Bukan dapat amanah. Ada beban. Ketakutan. Iya. Ketakutan, takut perbuatan di masa lalunya diungkit lagi. Contoh sederhana, contoh kecilnya ginilah. Ketika Pak Jokowi berantem sama WTO dan Uni Eropa gara-gara nikel, awal mulanya itu adalah Pak Jokowi mengatakan kita tidak boleh jual biji nikel mentah-mentah. Kita harus olah dulu agar nilai jualnya menjadi lebih tinggi, agar nilai ekonominya jauh lebih besar. Begitu kan? Di waktu yang bersamaan dengan seperti itu, Cina melaporkan kami mengimpor biji nikel dari Indonesia 5,3 juta ton. Kata Pak Jokowi, kami tidak akan ekspor biji nikel, kecuali sudah diolah. Di waktu yang bersamaan, Cina mengklaim, kami punya fakturnya nih, kami beli dari Indonesia 5,3 juta. Lah, jadi maksudnya apa? Indonesia nggak jual, Indonesia tidak jual dan mengharamkan penjualan, tapi Cina dapat. Artinya, penyelundupan. Setelah diselidiki, siapa pelakunya? Terduga Bobi Nasution. Ya. Blok Medan. Siapa? Menantunya Pak Jokowi. Dan Erlangga. Siapa? Iya, koleganya. Nah, ini baru dugaan. Tapi kenapa baru dugaan? Karena setelah ada dugaan ini tidak ada penyelidikan. Kenapa tidak ada penyelidikan? Ya karena dilarang untuk menyelidiki. Siapa yang memiliki otoritas untuk melarang penyelidikan? Presiden. Nah, kita balik lagi, ini dugaan. Media sudah mewartakan ini semua, menyebutkannya ini adalah dugaan. Nah, kalau ini misalkan ya, kalau sudah tidak ada lagi kekuatan dan kekuasaan, maka mungkin penyelidikannya akan dilanjutkan. Nah, makanya Pak Jokowi harus tetap ada di situ agar penyelidikannya tidak dilanjutkan. Karena itu, Pak Jokowi yang niatnya ingin pulang kembali dengan hidup tentram, aman, damai, nyaman di kotanya Solo yang tercinta itu, dan udah dikasih tanah seluas dengan itu. tanah yang begitu besarnya yang saya pengen, akhirnya tetap kembali karena harus mengamankan kebijakan-kebijakan masa lalunya yang ada upaya untuk membongkarnya. Upaya untuk mengimpeach Pak Gibran, upaya untuk mempertanyakan Pak Prabowo dan sebagainya, itu sebenarnya adalah serangan langsung terhadap Pak Jokowi. Itu langsung terhadap Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu selama 10 tahun berkuasa itu menabung musuh. Musuhnya banyak. Dari awalnya beliau yang sangat idealis, mafia-mafia diserang, kemudian mulai bergabung juga, kemudian otoritasnya menjadi semakin kuat, kemudian berantem sama PDIP, musuhnya kan menjadi semakin banyak. Nah, tabungan musuh itu sekarang ketika Pak Jokowinya sudah lengser, justru menjadi semakin kuat. Jadi aturan di Indonesia itu adalah pemimpin-pemimpin di Indonesia baru ketahuan jahat setelah dia beres berkuasa. Bukan hanya Pak Jokowi, misalkan Kang Ridwan Kamil, Kang Emil. Pas memerintah baik-baik saja, pas beres memerintah kok ketahuan. Nah, kenapa seperti itu? Karena waktu berkuasa memiliki kemampuan dan akses untuk menutup kasus. Nah, setelah lengser, tidak ada lagi keberanian dan kekuatan untuk menutup kasus.
Makanya kadang-kadang terbongkar. Nah, Pak Jokowi agar tidak menjadi seperti itu, dia tetap harus mempertahankan kasus-kasus yang terdahulu supaya tidak mencuat, tidak mengemuka. Dugaan saya begitu, makanya Pak Jokowi masih tetap bertahan. Tapi ya itu, sekali lagi saya juga tidak menyalahkan Pak Jokowi secara langsung, karena yang beliau lakukan itu adalah menabung musuh. Sejak beliau idealis sampai beliau akhirnya jadi orang yang cenderung oportunis gitu. Jadi musuhnya makin lama makin banyak. Sekarang musuhnya bersatu. Musuhnya bersatu. Iya, Roy Suryo itu kan adalah menteri yang sempat diangkat. Iya, betul. Kok Pemuda sekarang- olahraga ya. Iya. Itu pas dia Pak Jokowi juga sih. Pak SBY. Oh, Pak SBY ya. Ya, salah pencet. Nah, ya tapi maksudnya musuh-musuhnya itu ditabung dari dulu sampai sekarang. Makanya saya khawatir Pak KDM juga melakukan hal yang sama. Saya khawatir. Ya. Bukan berarti terus nggak perlu KDM, musuhi KDM gitu ya. Saya nggak pernah memusuhi orang, Iya, dan saya iya, juga nggak pernah dukung orang. Sama Pak Prabowo ya saya akan dukung beliau. Sampai sekarang ya Pak Mas Gibran saya juga akan dukung. Sampai sebatas beliau manusia. Sampai beliau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, ya ayo kita kritik sama-sama. Oke, tapi kalau ide besar dari Guru Gembul apa yang bisa diterapkan oleh siapapun yang berkuasa nanti untuk meminimalisir praktik korupsi di Republik ini gitu, perselingkuhan antara eksekutif dengan oligar dan lain sebagainya. Rumus yang ada di dunia ini adalah oligark hanya bisa dilawan dan dihancurkan oleh oligark yang lain. Karl Marx misalkan berpikir bahwa kalau buruh bersatu, maka dia bisa mengalahkan pemilik modal. Kata Karl Marx itu mustahil. Makanya disebut sebagai utopia. Utopis ya. Utopis. Jadi yang ini sederhana sebelum kita loncat ke pertanyaan tadi ya. Ini sederhananya gini. Ada pemilik perusahaan lawan buruh. Mereka berantem. Mana yang menang? Pasti pemilik perusahaan. Oh, jalan satu-satunya adalah buruh harus bersatu. Bisa nggak? Nggak. Ketika buruh bersatu, maka satu-satunya cara agar mereka bisa bersatu harus ada ketuanya. Kalau nggak ada ketuanya, mereka mana ada manusia yang bisa bersatu tanpa ada otoritas, tanpa ada komando? Nggak mungkin kan? Jadi mereka harus mengangkat pemimpinnya. Anggaplah jadi ketua Serikat Pekerja. Setelah Serikat Pekerja itu bersatu dan mengajak perang melawan pemimpin perusahaan, bisa nggak? Enggak. Karena ketua redaksi, pimpinan buruh ini, kepala buruh ini pasti akan kong kali kong sama perusahaan. Kata perusahaan, saya naikkan gaji kamu 5 kali lipat, tapi hentikan demo. Bisa kan? Bisa. Nah, oh ya sudah, kalau gitu si ininya kepala buruhnya dipecat, ganti yang lain. Ya tetap aja dengan mekanisme yang sama gitu. Akhirnya, tapi tidak bisa, ternyata pemimpinannya itu adalah idealis gitu, idealis banget. Ya udah, kalau gitu kata perusahaannya, saya tutup perusahaan saya buka di tempat asing, kalian semua dipecat. Bisa kan? Buruh nggak mungkin bisa menang dalam hal apapun. Nah, termasuk dalam hal ini juga, ketika rakyat melawan oligark tuh nggak bisa dilawan. Karena apa? Karena rakyat justru ketergantungan pada gaji-gaji yang diberikan sama mereka, ketergantungan sama produk-produk yang diproduksi oleh mereka. Semuanya kita ketergantungan sama para oligark itu. Jadi oligark hanya bisa dikalahkan oleh oligark yang lain. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan ada seorang pemimpin harus melawan oligark, ya dia sendiri harus menjadi oligark. Oh, gitu. Ya. Jadi bagaimana cara kalau misalkan saya diserahi sebagai amanah gitu ya untuk bisa mengatasi masalah-masalah, ya bisa, tapi sayanya berarti harus menjadi sama seperti mereka. Ini yang pernah dipraktekkan oleh Adolf Hitler. Ekonomi Jerman hancur, berantakan, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa yang terjadi? Dia bikin pasukan sendiri, dia bikin tentara sendiri, dia bikin ormas yang demikian kuat, dia hancurkan negara. Dia gulingkan pemerintahan dengan ormas yang dia bikin. Itulah oligark. Ya oligark dilawan dengan oligark yang lain. Begitu. Jadi ya sudah. Oke. Baik, Pak Guru. Pak Guru ini kan udah terkenal. Iya, sebentar lagi selesai ya. Pak Guru terkenal ya. Ide-idenya banyak jadi bahan dialog di banyak tempat.
gitu. Tapi kemana-mana selalu sendirian gitu. itu urusan pribadi. Tidak pernah bawa apa tuh namanya, tidak pernah bawa teman dan lain sebagainya gitu. Dan unik teman-teman Mbak Guru ini, datang gitu langsung video call istri tercinta gitu. Aduh, kayaknya nggak bisa jauh-jauh dari istri itu, mungkin bisa di-share Pak Guru. Kenapa begitu? Iya, saya ketergantungan sama istri saya bagaimanapun. Jadi dalam bahasa tradisi spiritual Hindu, dewa-dewa Hindu itu kan nyimpen saktinya tuh di istrinya, kesaktiannya tuh di perempuannya itu. Jadi saya tuh sering mengilustrasikan saya adalah rumah yang besar yang terlihat sama orang luarnya saja, dindingnya, atapnya, ya itulah saya. Orang-orang tidak melihat tiang yang menyangga atap itu, tidak melihat pondasi-pondasi di bawahnya. Yaitu istri saya, tidak kelihatan sama orang, tidak nampak. Ya tapi saya ambruk kalau nggak ada dia, gitu. Sama seperti atap yang megah, yang besar terlihat dari luar, begitu mengkilap, kinclong, ya karena ada yang nyangganya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Istri itu pacar pertama dulu atau sebelumnya ada pacar yang lain gitu? Enggak, saya enggak pacaran. Oh, enggak pacaran ya? Ta'aruf langsung nikah gitu? Jadi waktu saya jadi kepala sekolah, dia jadi siswa saya. Oh. Ya saya tandain, saya ajak ngobrol, saya ajak mau nikah, mau nggak kira-kira mau? Ya ketika dia lulus, saya langsung datang ke orang tuanya. Saya langsung ajak, tapi pada waktu itu saya belum terhormat lah ya orang tuanya ya, dinikahi kepala sekolah gitu ya. Iya, B aja sih. Kepala sekolahnya juga masih newbie gitu. Masih newbie. Iya. Ya, istri saya mau diajak sengsara, istri saya mau diajak merintis dari awal. Ya kan pada waktu itu gaji gabungan saya dan istri saya itu 800.000 sebulan. Ya. Sebagai guru honor, sebagai apa tuh ya, saya punya penghasilan 500.000, istri saya punya penghasilan jualan pulsa yang kayak gitu ya, jadi guru ngaji ya 300.000 disatuin 800.000. Terus kita kompakan. Jadi dalam 1 bulan kita jalan-jalan sekali ya, habis 50.000, nggak boleh lebih. Lebih dari itu ya kelaparan gitu ya. Ya kayak gitulah. Tapi ya yang ngerintis dari awal tuh. Dan pernah ada satu kondisi di mana kan saya tuh cukup idealis. Ada satu kondisi di mana saya nggak bekerja sama sekali. Hanya hidup bergantung pada istri saya yang buka les-lesan. Istri saya hamil besar, menghidupi saya pula karena saya tidak bekerja pada waktu itu. Itu juga pernah ada kejadian seperti itu. Jadi ada satu momen di mana istri saya mau lahiran, biaya lahiran pada waktu itu tuh 2.700.000. Istri saya sudah nabung habis-habisan hanya dapat 1.700.000. Tapi ketika saya punya penghasilan, ketika saya punya pengeluaran, ya uangnya dipakai juga. Jadi lahiran akhirnya nggak punya tabungan sama sekali, kosong. Bingung nanti lahiran gimana, kayak kucing gitu. Ya, itu juga ada momen yang seperti itu, situasi dan kondisi. Makanya di titik ini gitu ya, istri itu sangat Dan istri saya pada waktu itu tetap memberikan otoritas dan inisiatif semuanya kepada saya. Jadi ibu saya tuh dulu marahnya luar biasa. Istri mau lahiran, tapi masih pengangguran. Kenapa enggak jadi kepala sekolah? Enggak, saya tuh kepala sekolah tuh putus. Karena saya dulu tidak mau nyuap. Itu ada kasus di mana saya harus menerima bantuan, tapi bantuan itu yang diajukannya 1,2 M dan disetujui, tapi saya harus menerimanya cuma 677 juta. Dana-dana hibah kan rata-rata gitu semua ya. Saya nolak itu, tapi kalau nolak berarti siswa-siswa saya nggak punya kelas baru. Kan bosi malakama. Ya udah, daripada sana dosa sini dosa, ya udah saya mundur dari jabatan kepala sekolah. Nah, nganggur kan? Ketika itu nganggur,
Terus apa ya? Saya disuruh masuk lagi itu udah nggak bisa karena itu kan pertengahan semester. Guru tuh kan masuknya tuh ya pas semesteran kayak gitu kan, pas awal tahun ajaran baru gitu. Jadi selama 1 tahun nganggur, nggak ada apa-apa. Ya udah selesai sampai di situ, dan istri saya yang nanggung semua penghidupan saya. Tapi waktu istri saya seperti itu pun dan saya dimarahin sama orang tua supaya nyari kerjaan, istri saya bilang ya gak usah nyari kerjaan, Terus? lakukan aja yang maunya. Kalau mau kerja sok enggak juga nggak apa-apa, nanti uang mah ya tetap aja ada dia yang kerjanya full. Jadi dia tetap gak nuntut sedikit pun saya untuk nyari duit. Wih, luar biasa. Terus sampai kemudian terbersit ide, dialektikanya seperti apa? Kok bikin channel, kasih nama Guru Gembul gitu kan? Kenapa nggak nama asli aja? Kan banyak yang tanya gitu, siapa sih nama aslinya gitu? Enggak, sejak awal saya dan istri saya tuh tahu kalau saya bikin kanal YouTube, saya pasti terkenal. Oh, Pasti kanalnya besar. dari awal? Dari awal. Pas posisi lagi Pak Guru nggak Iya. kerja juga itu? Iya. Oke. Kami tuh tahu, jadi pas tidur bareng ngobrol gitu, pillow talk gitu. Kalau bikin konten tuh pasti besar, pasti gitu. Nah, kami tuh nggak mau kebesaran itu tuh akhirnya jadi bumerang dan mengganggu privasi kita. Gitu. Oh iya. Kan nggak enak kalau bayangin jadi Rocky Gerung gitu, kemana-mana minta foto lah apa, terus mau maksiat juga ditandai gitu. Ya gitu kan. Nah jadi ya udah, ya biar privasi kami aman, biar tidak terganggu. Bukan soal maksiatnya ya, bukan itu mahnya. Ya biar aman lah, biar kesana kesininya nyaman dan kami juga bisa menikmati hidup secara normal beneran normal. Ya harus ada samaran. Dulu tuh sempat mau nyamarnya tuh nyamar bapak-bapak badut itu, yang kacamata, hidung besar, ada kumis di sini, Oke. kan ada topeng yang kayak gitu. Iya. Nah sempat mau beli yang kayak gitu. Maksudnya nggak muncul wajah asli gitu? Ya tetap nggak mau muncul wajah bagaimanapun. Gitu.